Ana 'inda dhanni 'abdi. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku berada pada prasangka hambaku kepadaku. Artinya bagaimana? Artinya seorang hamba harus punya prasangka baik kepada Allah. Kalau dia berprasangka baik, arti berprasangka baik, kalau dia beramal, insya Allah amalnya diterima. Kalau dia bertaubat, dia punya prasangka bahwa Allah akan terima taubatnya. Kalau dia beristighfar, dia punya prasangka bahwa Allah menerima permintaan maafnya. Begitu. Maka siapa orang yang berprasangka buruk kepada Allah? Prasangka buruk gimana? Dia bertaubat, istighfar, tapi dia pasti nggak diterima. Hah? Apa urusannya itu sama Allah? Kan ente nyangka Allah begitu, kenapa? Gak bakal diterima kayak. Bukan dari sisi nggak layak dianya, tetapi dia merasa bahwa Allah tidak akan menerima. Itu yang nggak boleh. Kalau dianya merasa dirinya tidak layak untuk diterima, itu bagus. Beda nggak tuh? Bisa dipahami nggak perbedaannya? Saya beramal dan saya merasa amal saya tidak layak untuk diterima, tapi saya punya harapan Allah menerima amalan saya seadanya dah. Karena Allah Ghafur, Rahim, Karim, menerima, nggak pandang bulu, melihat langsung ngambil aja. Tapi kalau saya melihat amalan saya nggak layak untuk diterima, beda kan? Nah, itu prasangka baik. Itu dianjurkan. Makanya kata Allah, saya berada prasangka hambaku. Itu prasangka kepada Allah apa? Akan mengampuni, akan memberikan syafaat, akan mendekatkan kepada Allah SWT, diterima doa-doanya, Allah kasih. Tapi kalau kita nggak begitu, tidak juga. Tetapi di sini juga ada bahayanya ketika dipahami dengan salah. Apa? Dia menyangka begini, saya berbuat maksiat tapi saya punya prasangka baik, Allah akan mengampuni saya. Hah? Berlanggar, ninggalin sholat, ninggalin perbuatan taat, tenang aja. Saya punya prasangka baik, Allah akan semuanya itu diampuni dan langsung aja dimasukin surga tanpa dihisap lagi. Oh, masya Allah, prasangka baik apaan nih begini? Ini bukan prasangka baik, ini kurang ajar namanya. Iya, kalau berprasangka baik artinya berusaha lalu berharap yang baik. Itu berprasangka baik. Berprasangka buruk, udah berusaha tapi menganggap bahwa Allah tidak akan memberikan ampunan, tidak akan memberikan apa yang diminta. Itu bahaya. Ya, itu bahaya. Dalam riwayat ya bahwa ada seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala dipanggil dan dihisab oleh Allah. Ketika dihisab ternyata amalannya banyak dosanya, banyak salahnya. Nah, bawa hambaku ke siksa ke neraka. Ketika dia diseret, dia ngerasa berat untuk diseret, kayak nggak terima. Kata Allah, kenapa dia begitu? Coba hambaku suruh ngadu. Ya Allah, bukan seperti ini aku disebutkan atau dipernyatakan atau dikatakan bahwa engkau seperti apa. Lalu kata Allah, seperti apa? Kalau misalnya ini seperti mimpi ya. Dia bilang, haddatsani fulan, saya diberitahukan oleh fulan. Dari fulan sampai Rasulullah SAW bahwa engkau mengatakan, dari Jibril, dari engkau, bahwa engkau mengatakan, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhun bi ma syaa. Wa ana, kata dia, dan saya berprasangka kepadamu bahwa engkau tidak akan menyiksaku ya. Kata Allah, sadaqa fulan, sadaqtu, sadaqa fulan, wa sadaqa Jibril, sadaqa Rasul, sadaqa fulan, sadaqa wa sadaqta. Qal fa inni aghfirullah. Kalau begitu kau saya ampuni. Karena engkau punya prasangka baik bahwa aku akan mengampunimu, aku akan berbuat baik kepadamu. Punya. Makanya harapan itu hendaknya disertai dengan amal. Kalau ada amalan, kalau nggak ada amalan, itu namanya bukan harapan, itu namanya angan-angan. Ya. Punya amalan dulu, berharap. Insya Allah, apa adanya. Nah itu harapan. Tapi kalau nggak punya amalan, berharap, gimana itu? Lucu itu namanya. Ya. Contoh dekatnya, orang kerja di perusahaan, daftar kerja, daftar. Tahu besok masuk hari ini, ya udah. Bolong-bolong. Senin nggak masuk, Selasa masuk setengah hari, Rabu masuk, Kamis nggak masuk sama sekali. Bebas dia, terserah dia. Ya, terus di akhir bulan punya harapannya, saya mau dikasih gaji.
Dia kata bosnya apa? Itu pulang, gak usah kerja sama anak. Mau diharap digaji. Kayak digaji, itu bener dulu. Hah? Kerja dulu baru itu bisa digaji. Udah kalau yang benar, ini udah namanya apa? Angan-angan ini. Atau sama sekali nggak daftar, nggak kerja sama sekali. Anak kayak Fulan, di Fulan kerja nih. Anak sama aja, dia manusia, anak manusia. Dia pergi pagi hari, anak juga pergi pagi hari. Ya dia di sana daftar, dia nggak berdaftar. Akhir bulan nunggu gajian. Ini digaji kok anak nggak? Ya kan dia kerja, emang dia kerja. Kalau ini kan enggak. Tapi anak sama-sama datang, anak. Nanti khayal apaan? Nanti dari mana yang datangnya? Ini namanya orang lagi berangan-angan. Tapi kalau orang kerja, daftar, rajin, tiap hari pagi. Nah, dia berharap deh dapat gaji nih, akhir bulan dapat gaji. Kalau bisa dapat bonus lagi ya. Punya harapan nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia bagus rekornya. Punya harapan, ini harapan baru. Nah, ini jangan salah, bukan harapan itu disandarkan dengan tidak beramal, tapi beramal lalu berharap. Ya begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhun bi ma syaa.